Merupakan merek mobil Inggris yang paling terasa Inggrisnya. Merupakan SUV pertama pada merek ini. Merupakan mobil yang membuat kami heran. Ini adalah Jaguar F-Pace yang baru facelift. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Jaguar memang paling Inggris. Orang Inggris sana bangga sekali dengan Jaguarnya. Namun sekarang pemiliknya adalah perusahaan di negara bekas jajahan Inggris, yaitu Tata Motors. Namun memang hanya secara pemegang saham saja, ini masih Inggris sekali. Sedikit sejarah mengenai Jaguar. Diawali tahun 1922, ada perusahaan pembuat sidecar atau sespan untuk motor yang namanya Swallow Sidecar Company. Yes, namanya mirip sendal jepit. Kemudian foundernya membuat bodi mobil untuk perusahaan lain dengan nama SS Car Limited. Lalu membuat mobil sendiri dengan nama SS Jaguar 100 di tahun 1935. Nama Jaguar adalah salah satu dari model SS pada saat itu. Lalu tahun 1945 para pemegang saham setuju untuk mengubah nama perusahaannya menjadi Jaguar. Karena nama SS terlalu umum. Jaguar banyak membuat mobil-mobil legend. Jaguar XK 120, Jaguar E-Type, Jaguar XK, dan lain-lain. Banyak sekali. Tahun 1965, karena khawatir suplai besi yang menjadi bahan baku utama Jaguar itu semakin sulit, maka Jaguar merger dengan BMC, British Motor Company. Kemudian tahun 1984, Jaguar dipisah lagi di pasar modal London. Lalu tahun 1989, Ford mengambil alih Jaguar. Land Rover juga sekalian diambil alih. Dan tahun 2008 akhirnya kedua brand tersebut dibeli oleh Tata Motors sampai sekarang. Dari sejak dulu kala Jaguar membuat mobil sport dan sedan, akhirnya tahun 2013 Jaguar berpikir untuk membuat SUV pertamanya. Diawali dari mobil konsep yang namanya Jaguar CX-17 di tahun 2013. Akhirnya diluncurkan Jaguar F-Pace tahun 2015. Saat itu keren sekali caranya. Jaguar F-Pace melakukan loop-the-loop 360 derajat, mengerikan sekali. Tapi ya berhasil. Tahun 2016 mulai dikirim ke customer-customernya. Mobil ini langsung jadi model Jaguar dengan penjualan terbanyak di tahun 2016. F-Pace masih dibuat di Inggris. Pabriknya jadi satu dengan produksi Range Rover Velar. Membuat jadi tetap kental keinggrisannya. Tapi ya sebenarnya tidak sepenuhnya positif. Mobil Inggris bukan dikenal sebagai mobil yang reliable. Sangat hobi dengan depresiasi. Tapi para aristokrat tidak peduli dengan depresiasinya. Mobil untuk dibeli, dipakai, bukan untuk dijual. Pada facelift terakhir ini ada beberapa perubahan eksterior. Bagian mana ya? Oh, grillnya lebih Jaguar dan lampu depannya. Kucing apa? Oh, Jaguar ya, mata Jaguarnya. Lampunya LED, Jaguar LED Technology. Tapi mungkin ini bukan lampu yang tertingginya dia ya. Mungkin. Bentuknya, ini bentuk mobil yang aman. Sama sekali tidak bisa dibilang jelek dan sama sekali tidak bisa dibilang bagus sekali. Aman-aman saja bentuknya. Nah, di bawahnya ini ada lubang-lubangan palsu, tapi sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, ini lubang-lubangan asli. Nggak tahu, ada yang didinginin sebelah nggak perlu dinginin, sebelah sini perlu. Ini lubang-lubangan asli juga. Grill semuanya asli, bolong semuanya. Ini butuh pendinginan yang besar. Jadi ini memang bukan mesin yang paling tingginya, cuma ini butuh udara segini banyak. Jarang-jarang grill segini besar itu terbuka semua karena anginnya dibutuhkan untuk mesin ini. Kita lihat mesinnya. Pinggir sini juga ada pajangan logo Jaguar keren dengan lubang-lubangan palsu. Heran. Di sebelah kiri dong. Heran.
Ini kan mobil Inggris ya, mobil Inggris itu kan terlahir setir kanan gitu. Kenapa nggak di sebelah kanan ya? Biasanya sebelah kiri tuh mobil-mobil yang terlahir setir kiri. Wah, ini dia mesinnya. Inline 6 3000 cc dengan turbo. Ya, menghasilkan tenaga 400 PS dan torsi maksimalnya 550 Nm rata dari RPM 2000 sampai 5000. Sangat bertenaga sekali, dan ini juga dibantu oleh motor listrik karena ini adalah mild hybrid. Tertutup rapi. Ini kalau ngelihat box air filternya ada dua begini, biasanya V6 atau V8 gitu ya. Cuma ini inline 6, kenapa kanan kiri gini? Kita buka. Kok panas ya? Panas. Au. Ini dia. Oh, begini nih, dua air filter jadi satu. Jadi satu langsung feeding ke turbonya. Dari turbo high pressure ke water to air intercooler, baru masuk ke intake. Turbonya ada satu atau dua? Ada satu. Jadi Jaguar dan Land Rover itu dia ada kode-kode P berapa. Ini P400 berarti 400 PS ya. Mempermudah aja jadinya. Makanya angka-angka itu sekarang karena berkat turbo tidak selalu cc-nya, tidak selalu kapasitas mesinnya, tapi tenaganya. Ini mesin yang persis sama ditemukan pada Land Rover Defender yang pernah kami review. Pada Jaguar F-Pace P400 ini klaimnya 0 ke 100 km per jam dalam 5,4 detik saja. Angka yang luar biasa. Tapi nonton video ini sampai habis karena akan kami tes. Walaupun ini bukan yang 2000 cc, tapi ini bukan mesin tertinggi di Jaguar F-Pace. Di luar negeri sana yang tertingginya adalah mesin V8 5000 cc. Menghasilkan tenaga 550 PS dan torsi maksimal 700 Nm. Pasti itu asik sekali. Kemudian ukurannya. Ukuran mobil ini terlihat besar, namun sebenarnya tidak besar-besar amat. Panjang total mobil ini 4.747 mm, kemudian wheelbase-nya 2.874 mm. Nah, jadi panjangnya ini tidak lebih panjang daripada BMW X5 dan sedikit lebih panjang daripada BMW X3. Ini velgnya terlihat kecil, padahal ini adalah 20 inch. Ini bukan velg yang tertingginya deh, velg tertinggi dia itu kalau nggak salah 22 inch. Ini 20 inch saja kelihatannya kecil karena bannya tebal dan spakbornya besar. Bannya tuh 255, tebal 50. Jadi kayak entry level gitu. Padahal 20 inch. Kan kalau ngelihat siluet dari samping pun ya SUV monokok biasa gitu. Belakangnya normal SUV monokok juga nih, di bawah tuh ada knalpot besar gitu, tapi ini frame knalpot palsu. Aslinya ada di dalamnya, ya nggak apa-apa dimaafkan lah, dari lubang yang sama lah setidaknya. Bukan bener-bener palsu. Kuncinya itu dulu bermasalah. Hampir semua Jaguar bermasalah kuncinya dulu, yang keyless ini. Tapi sekarang kuncinya sudah bagus keylessnya, tidak ada masalah sama sekali. Nah, ada 5 tombol di sini. Ngunci, buka kunci, nyalain lampu, buka bagasi dan nyalain hazard. Jarang-jarang ada nih. Nggak nyala tuh. Oh, dipencet lama coba. Lama. Buat nyalain alarm. Why? Ganggu tetangga deh. Terus kita coba buka bagasinya. Portailgate. Bagasinya sih nggak terlalu lebar ya, tapi lumayan dalam. Stick golfnya agak ngepas ini. Bisa nyarong begitu, tapi agak ngepas. Di bawah ada ban serep. Secara diameter luar tuh kayaknya full size. Ya, tapi dia lebarnya hanya 175, tebalnya 80. Velg kaleng. Ada kantong. Terus kalau mau ngelipet jok, nggak bisa dari sini. Ada colokan 12 volt untuk ngecharge handphone rahasia. Soalnya bukanya tuh jadi dari sini gitu, nggak dari sana. Ya, rata lantai lega sekali jadinya kalau dibuka seperti ini. Pengen tiduran dalam sini cuma malas.
Oke, sekarang duduk belakangnya. Untung ini hanya 2 row, karena kami tidak suka ngetes duduk row ketiga. Nah ini, sebelah ini bisa dibuka, panoramik yang besar. Terus bagian kaca yang terbukanya itu juga besar juga di sini. Dikasih kaca film tebal sekali. Jadi kalau dibuka kayak gini, nggak terlalu panas. Ini adalah posisi nyetir kami, jarak dengkul dengan jok depan lumayan jauh, kaki masih bisa masuk. Senderannya juga, ini joknya lumayan empuk. Headroomnya masih oke. Ada armrest, 2 buah cup holder. Duduk belakangnya sih oke-oke aja. Walaupun nggak lega sekali, nggak lebar sekali, tapi oke-oke aja. Nah, yang bikin oke itu ada joknya ini panjang dan tinggi. Ada AC, ya, kontrolnya dari depan, blowernya jadi satu di depan. Terus ini mungkin yang mahalnya dapat tombol-tombol kontrol AC belakang. Ada 2 buah colokan USB dan 12 volt power outlet. Jadi bos-bos di belakang sini kalau pakai supir tidak kehabisan baterai. Tur-trimnya juga bagus, empuk-empuk. Empuk semua. Semua empuk sampai bawah. Luar biasa. Kantong pintu nggak terlalu besar tapi bisa buat naruh botol. Ini nih sangat-sangat disayangkan. Jadi polos aja gitu di sini. Bisa buat naruh sesuatu sih, handphone jatuh sini. Coba salah. Ada kantong jaring. Duduk tengahnya nih karena all wheel drive, jadi dia ya basisnya memang all wheel drive. Jadi ada posisi tidur di bawah sini yang bikin jadi agak mengangkang. Duduk tengahnya juga masih oke. Cuma agak kurang lega, kurang lebar gitu. Kita pindah ke depan. Oke, sekarang kokpitnya. Nah, ini kokpit berubah jauh dibandingkan dengan sebelum facelift. Ini jauh lebih keren, lebih modern. Layarnya jadi floating, ventilasi AC-nya jauh lebih mewah. Door panelnya, posisi switch power window sudah tidak lagi di posisi yang aneh. Dan yang paling berbeda adalah shifternya. Dulu Jaguar pakai shifter dengan model puter-puteran. Kalau mesinnya mati, posisinya tenggelam puter-puterannya itu. Sekarang sudah normal shifternya. Kami jauh lebih suka kokpit yang baru ini. Suara starternya tuh halus sekali karena yang muter starternya itu adalah mild hybridnya. Bisa apa aja layar ini. Dia punya navigasi sendiri juga. Ada account sini buat profile, setting-settingan. Kontrol AC bisa ada sebagian dari sini untuk ngontrol arah. Tapi ada tombolnya juga di bawah. Kamera. Nah, kameranya ini belum kamera 360, hanya di belakang doang kameranya. Tapi bisa ngelebar, bisa nyempit. Apple CarPlay, Vale Mode ya, umum Jaguar tuh ada biasanya Vale Mode. Eco Data buat histori kehematan. Dynamic Eye. Ini kalau misalnya kita di sport mode atau racing mode, ini bendera mode. Apa aja yang mau dipolin. Engine-nya, steering, gear shift dan suspension. Jadi ini suspensionnya ada dampernya bisa diatur. Ada stopwatch, ada lap time, dan ada G-force meter. Low traction launch itu apa? Jadi kalau misalnya mobilnya stuck atau di tempat licin, majunya itu susah karena bannya slip, kita bisa pakai start low traction launch. Agak lemot sedikit gitu layarnya ini. Jadi ada ambient light dalam mobil ini, warnanya bisa kita atur-atur di sini. Oh, bisa custom, ternyata banyak juga tuh, banyak pilihan warnanya. Jadi ada backgroundnya, ada aksennya. Dan footwell tuh kaki tuh bisa nyala, bisa enggak. Terus all surface information untuk urusan drivetrainnya, ini tenaga larinya kemana aja. Ini sekarang larinya full ke belakang. Terus ini ya itulah ada informasinya di sini. Terus bisa belajar juga. Ada yang kami sangat tidak suka di sini. Mungkin sudah keluar di vlog ya informasi ini, bahwa ini kan start stop engine button ya. Nah, ini secara default begitu nyalain mobil, auto start stop engine-nya itu nyala. Matiinnya di mana? Nggak ada tombol apapun. Ternyata ada di layar sini. Bersebelahan dengan auto brake hold-nya. Jadi ini ada auto brake hold cuma di layar ngidupinnya. Kan biasanya dekat-dekat rem tangan tuh. Masalahnya rem tangan itu nggak ada di sini. Ini nggak ada sama sekali tombol atau tuas atau apapun untuk menaik turunkan rem tangan. Jadi rem tangannya otomatis terus. Kalau kita rem tangannya hidup.
Nah, rem tangan di luar negeri juga biasa disebut dengan emergency brake gitu. Ini nggak bisa jadi emergency brake nih, cuma parking brake aja. Suara audionya oke, Meridian. Ya, biasanya yang paling tinggi itu kalau nggak salah namanya Meridian Surround kalau di Jaguar Land Rover. Oke, beralih ke AC. AC ini ya 2 puter-puteran khas Jaguar Land Rover. Ini untuk suhu kanan, ini untuk suhu kiri. Nah, pertanyaannya, gimana cara mengatur blowernya, kecepatan blower? Caranya itu adalah ditarik. Ini sisi manapun sama, ditarik. Mau seberapa blowernya itu? Harus ditarik dulu. Balikinnya dipencet. Nah, biasanya kalau ada seat heater atau cooling, jadi kalau ada pemanas atau pendingin jok, itu dipencet untuk mengaturnya. Ini karena nggak ada, jadi nggak ngaruh. Terus ini tombol sirkulasi AC, dia akan otomatis mati terus kalau mobilnya dimatiin, dan kalaupun kita udah nyalain sirkulasinya ketutup, lama-lama akan kebuka lagi sendiri. Heran. Nah, shifter tadinya dia model Jaguar yang dulu tuh yang pakai buletan, terus kalau mesinnya dinyalain nongol, terus puter-puter PRND-nya. Ini enggak, kembali ke seperti ini, tapi ya ini kayak di BMW dan kawan-kawan Eropa, ya. P-nya dipencet, mundurnya dikedepanin, majunya dikebelakangin sambil dipencet locknya di sini. Oh iya, untuk ke sport kebelakangin sekali, dia pindah ke S sport. Belakang kanan ini start stop engine button, terus ada volume yang nggak ada hubungannya sama start stop engine button, dia berdekatan. Nah, driving mode ada di sini. Ini satisfying sekali mencet ini. Kayak bateri gitu loh. Nah, di sini ada 3 tombol. Kanan itu untuk matiin stability control, yang itu sebenarnya lebih baik di sini, ya. Terus yang auto brake hold-nya di sini, tukeran gitu. Sebelah kiri untuk cruise control kalau buat off-road. Nah, ini untuk low speed cruise control. Sebelah di tengah ini adalah tombol kosong. Nah, ini kalau kita lihat-lihat nih kelihatan tuh isinya tuh sebenarnya tombol apa? EV. Jadi ini bisa full EV mode kalau misalnya ini yang plug-in hybrid. Pencet ini. Nah, model-model tombolnya kayak di sini juga ya, model tombolnya tuh model tombol ditekan gitu, terasa ditekan, ada haptiknya gitu. Cuma dia sebenarnya soft button. Setirnya ini kami suka sekali. Ya, bentuknya tuh keren, two-tone-nya tuh luar dalam, keren sekali. Dipegangnya juga nggak enak banget, cuma oke. Ada pedal shift, jadi nggak ada tombol manual mode, langsung kita oper di pedal shiftnya. Caranya begitu. Jempol kanan untuk urusan cruise control. Sayang sekali tidak ada adaptive cruise controlnya. Ini ada cruise control, cuma nggak ada adaptive cruise control, tapi ada lane departure warning atau lane keeping. Lane departure warning. Sebelah kiri untuk urusan audio, telepon, dan MID. Sebelum beralih ke instrument cluster, ini dulu sebelah kanan untuk wiper dan wiper belakang. Wiper ada autonya tentu. Sebelah kiri untuk urusan lampu, dan lampu ada autonya. Nah, ini ada tombol seperti di BMW itu namanya BC, tombolnya board computer. Itu untuk ke instrument cluster. Nah, instrument clusternya ini 2 buah dial besar, dial fisik asli. Ada MID, multi information display besar di tengahnya. Saking besarnya dia overlap dan akhirnya harus digambarin secara digital. Ini RPM itu 1-2-nya di sini, terus kecepatan tingginya ada di dalam MID. Sebenarnya ini bukan instrumen cluster yang tertinggi, yang termahal. Ini tuh yang menengah atau bahkan mungkin yang bawah. Yang tertinggi tuh dia full LCD, full layar. Ini cuma setengah layar, tengah doang. Ada informasi apa aja di layar tengah itu? Nah, kalau pencet board komputer ini cuma yang kecil tuh kayak BMW tuh. Gimana cara ngatur yang bawah ini? Caranya pencet dulu ini yang buat volume tadi, pencet, terus kemudian kita ubah ke bawah-bawah gini. Mau pakai apa ininya? Mau menampilkan apa? Speedometer? Kan agak nge-lag gitu, jadi nah kalau udah kembali ke begini, ini kembali menjadi volume, puter-puteran volume. Jadi volume puter-puterannya jadi satu di sini. Terus yang agak repot itu ketika kita mau mereset trip nih, trip A, trip B. Ketika kita mau ngeriset, cara ngerisetnya itu nggak ada dari sini, cara ngerisetnya dari sini. Kita pindahkan ke trip A dulu, baru kita reset. Agak beda. Dan di sebelah kanan ini ada tombol bukan bagasi dan tombol menerang gelapkan cahaya di instrumen. Nah, ini biasa lah buat jendela, terus buat ngelipat spion. Ini pakai tombol haptik begini juga sama. Lock unlock ada di sini, dan kalau posisi ngelock itu hanya ada indikator lampu aja.
nggak ada indikator fisik sama sekali. Memory seat ada 3 di sebelah kanan, di sebelah kiri nggak ada memory seat sama sekali. Nah, posisi nyetirnya itu bisa mendekati sempurna karena semuanya bisa diatur. Ya, ini lumbar supportnya juga bisa diatur posisinya. Dan setirnya tilt dan teleskopik secara elektrik. Asik kan? Nah, kepraktisan di pintu ada tempat bisa naruh botol. Di sini 2 buah cup holder dan bisa naruh handphone berdiri. Terus ini nggak tahu buat naruh apaan. 12 volt power outlet, ada tempat naruh-naruh sini. Belum ada wireless chargernya. Colokan USB ada 2 di dalam sini, ada USB-C, ada USB biasa. Kami suka tetap ada USB biasa gitu loh. Ada colokan nano SIM, bukan colokan, selubang. Lacinya nggak terlalu besar, bahkan cenderung kecil. Nah, di atas ini buat buka blindnya dan buat buka sunroofnya bisa tilting juga. Sunroofnya besar sekali loh. Gedenya. Bisa buka lagi nggak? Segini doang sih bukanya. Tapi nggak perlu orang kurus untuk bisa keluar sini dan kampanye. Tentu ada kaca-kacanya semuanya. Terus ini frameless spion tengahnya. Ini suka spion tengah frameless dan auto dimming. Sekarang waktunya kita coba mobil ini. Oh iya, ada tempat-tempat lagi di bawah sini. Bawah sini ada tempat-tempat naruh-naruh lagi. Ya, biasanya kalau kita naruh barang di sini cenderung untuk ketinggalan. Di bawah sini. Hihi, yuk jalan. Wah, nyetir Jaguar Jack merupakan salah satu merek mobil yang ingin kami miliki dan sampai sekarang belum kesampaian. Nyetir mobil dengan logo kucing loncat ini membuat jiwa kearistokratan kami bergejolak. Tapi apakah rasa kemewahan mobil ini sesuai dengan gaya aristokrat? Apakah cukup kedap untuk kearistokratan? Kekedapan di mobil ini lumayan kedap ya. Kedapnya kedap standar mobil di atas 1 miliar lah. Masih kedengeran ada suara rem truk, ada suara motor tuh masih kedengeran, cuma tidak dalam level mengganggu ya. Jadi di dalam sini nggak terkungkung kedap, tapi ya masih oke. Ini kenyamanan mobil standar 1 miliar juga, mobil SUV crossover monocoque yang di atas 1 miliar. Kenyamanannya ya kayak begini kurang lebih. Tapi terasa pakai velg yang besar, walaupun sebenarnya kalau yang 22 inch pasti lebih parah kerasnya. Nah, ini ada rasa kerasnya, ada rasa empuknya. Tapi suspensinya ini memang nggak spesial. Jadi ya biasa saja standar mobil di atas 1 miliar. Tapi ya stabilannya untuk ukuran SUV monocoque begini oke. Standar di atas 1 miliar ya. Setirnya rasanya itu tidak direct sekali, tapi terasa mahalnya ini setir. Muter setirnya, feedbacknya ada sedikit-sedikit, terus beratnya itu pas, mahal rasanya. Tapi yang luar biasa itu tenaganya. Nggak membuat jambakan yang kuat, tapi ngisi terus ya. Kita tes 0 ke 100 km per jam ya. Oke, metode pengetesan kami itu adalah dari rem pindah ke gas gitu aja. Traction control masih nyala, posisi sport mode, transmisi juga sport ya. Jadi agak berbeda metodenya. 1, 2, 3. Ngisinya tuh kuat gitu. Menurut spek pabrikan 5,4 detik. Hasil pengetesan kami dengan metode dari rem pindah ke gas saja, yang udah pasti lebih lambat, itu 6,26 detik. Ya nggak nyampe sedetik bedanya, masih bisa diterima. 6,26 itu kencang ya. Ya, ini mesin yang sama yang terpasang di Land Rover Defender. Dan ya gini,
ini mobil mesinnya dan transmisinya itu agak kurang smooth di start stop, stop and go, terus apalagi ada auto start stop yang walaupun nyalainnya halus tapi itu membuat ketidakhalusan gitu. Nah, harusnya di Jaguar tuh agak lebih halus daripada ini, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini SUV dengan bodi berat. SUV pasti lebih berat daripada sedan. Seberapa hemat mobil ini? Mesinnya 3000 cc dengan turbo. Kehematannya itu mirip seperti mesin-mesin 3000 cc NA. Di dalam kota itu kami dapat 6 km per liter, kemudian di luar kota itu ya belasan. Kami tidak mencoba banyak keluar kota karena waktu pengetesannya agak terbatas, jadi kami tidak sempat jalan-jalan keluar kota, agak jauhan dikit, muter-muter tol dalam kota untuk ngetes kehematan di luar kota. Sayang sekali. Larinya memang agak kurang menggigit, tapi tenaganya terus mengisi, membuat sedikit senyuman di bibir. Tapi karakter mobil ini membuat jadi tidak ingin ngebut. Bawaannya ingin santai terus, walaupun menyimpan 550 Nm di balik kap mesin. Sekarang kami di tol macet-macet, nggak bisa nyalain cruise control karena macet. Dan sayang sekali cruise controlnya nggak ada adaptive cruise controlnya juga. Biasa kalau adaptive cruise control macet-macet gini paling enak nih. Ya kita nggak usah repot-repot ngeliat ke depan, malah mobilnya udah ngeremin sendiri, ngegasin sendiri. Nggak bisa di mobil ini. Dan kalau misalnya kita nyetirnya agak agresif, nempel-nempel dengan mobil depan, itu malah bahaya kalau menurut kami, karena emergency brakingnya pada mobil ini agak sensitif. Kemudian kami buka settingannya, ternyata settingannya normal. Mungkin ada yang late settingannya, ternyata isinya cuma normal, early, very early. Normal udah paling deket. Kenapa kami bilang agak bahaya? Karena kita ngerasa depan masih cukup, masih jauh, masih ada cukup jarak untuk ngerem. Mobilnya udah ngerem mendadak. Gini gara-gara kaki kita masih digas ya. Mobil depan udah mendekat. Ya karakter nyetir orang beda-beda memang. Cuma ini bisa membuat mobil belakang Anda kaget ngerem mendadak tiba-tiba. Tadi terjadi pada kami. Tahu-tahu bunyi-bunyi dan ngerem mendadak. Nah kalau misalnya kita lagi parkir, lagi berhenti yang butuh rem tangan itu memang agak bingung karena nggak ada rem tangannya. Ada rem tangannya, cuma dia otomatis kalau kita P. Ini nggak ada sama sekali. Kita nggak bisa manuali pakai jari maupun pakai otot narik rem tangan. Overall nyetirnya sih buat dalam kota pas-pas aja, karena mobil ini nggak terlalu besar, nggak terlalu lebar, nggak terlalu panjang sekali. Ya panjang, cuma nggak terlalu panjang sekali, tapi masih oke. Terus kemudian di jalan-jalan biasa cukup gesit mobilnya karena tenaganya besar. Dan walaupun tidak banyak mata melihat ke Jaguar ini, tapi yang penting ada rasa aristokrat, bangga, senang nyetir Jag. Overall, mengenai Jaguar F-Pace P400 merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang merasa aristokrat dan senang pakai mobil tinggi, dan harus orang kaya sekali tapi tidak ingin orang-orang di sekitar Anda melihat Anda kaya sekali, karena mobil ini agak-agak terlihat seperti SUV pada umumnya di jalanan dan di parkiran. Tapi yang membuat kami heran adalah harganya. Harganya itu cukup tinggi. Harus aristokrat yang beli. Heran. Mobil ini memang tidak full option, tapi itu jadi kebebasan untuk customer Jaguar Land Rover mau pakai option apa saja. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.